Indonesia sejak lama dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang menjunjung tinggi sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Namun di era modern ini, nilai sopan santun perlahan memudar. Di media sosial, di ruang publik, bahkan di lingkungan kampus, kita semakin sering menyaksikan perilaku kasar dan sikap yang tidak menghormati orang lain. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa dampaknya? Dan bagaimana bisa kita mengembalikan nilai sopan santun yang mulai terkikis? Memudarnya sopan santun tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang melatar belakanginya. Pertama, perkembangan teknologi dan media sosial yang membuat orang terbiasa bicara tanpa filter. Di balik layar, orang merasa bebas berkomentar apa saja, tanpa peduli perasaan orang lain. Kedua, pola pendidikan keluarga yang berubah. Kesibukan orang tua seringkali mengabaikan pendidikan karakter, sehingga anak-anak kurang mendapatkan telaan tentang bagaimana cara bersikap sopan. Ketiga, globalisasi membawa budaya individualisme. Generasi muda semakin fokus pada kepentingan diri sendiri dan perlahan kehilangan nilai untuk menghargai orang lain. Dan keempat, pendidikan formal lebih menekan aspek akademik dibanding karakter. Padahal, sopan santun adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang sehat dan harmonis. Memudarnya sopan santun bukanlah masalah kecil, karena dampaknya sangatlah luas. Hubungan sosial menjadi rapuh, rasa saling percaya berkurang, dan komunikasi sering berakhir dengan konflik. Identitas bangsa pun terancam. Indonesia yang dikenal ramah bisa berubah menjadi masyarakat yang keras dan penuh pertentangan. Dalam dunia akademik maupun kerja, hilangnya sopan santun membuat kolaborasi terhambat. Diskusi berubah menjadi debat yang tidak sehat. Bahkan, banyak konflik besar bermula dari ucapan kecil yang tidak sopan. Inilah yang membuat masalah ini tidak boleh diremehkan. Lalu, bagaimana cara kita menumbuhkan kembali nilai sopan santun? Pertama, dimulai dari diri sendiri. Kita harus berani mengoreksi cara berbicara dan bertindak. Menyadari bahwa sopan santun bukan tanda kelemahan, melainkan wujud penghargaan terhadap orang lain. Kedua, keteladanan keluarga. Orang tua adalah pendidik karakter pertama dan utama. Tanpa contoh nyata di rumah, sopan santun akan sulit terbentuk. Ketiga, pendidikan formal harus lebih menekankan pendidikan karakter. Kampus dan sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat menanamkan etika dan nilai kehidupan. Keempat, bijak dalam menggunakan media sosial sebelum menulis komentar atau status sosial. Sebelum menulis komentar atau status, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kata-kata ini membangun atau justru merusak? Dan yang terakhir, masyarakat luas harus menghidupkan kembali budaya sopan santun lewat kegiatan sosial, organisasi mahasiswa, hingga kampanye publik yang menekankan pentingnya etika. Sopan santun bukanlah sekedar formalitas, melainkan identitas bangsa. Jika nilai ini hilang, generasi kita akan cerdas dalam teknologi, tetapi miskin dalam etika. Mari kita renungkan, apakah kita rela bangsa ini kehilangan jati dirinya hanya karena mengabaikan sikap sederhana seperti sopan santun? Jawabannya tentu tidak. Maka, mari kita mulai dari diri sendiri. Tebarkan kembali nilai sopan santun dalam setiap kata dan tindakan. Karena hanya dengan itulah kita bisa menjaga keutuhan, keharmonisan, dan martabat bangsa Indonesia.